Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami tentang menganalisis siklus bisnis konjungtur. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi salah satu konsep penting dalam ekonomi yang berdampak signifikan pada sistem perekonomian dan juga masyarakat. Siklus bisnis. Siklus bisnis konjungtur adalah siklus aktivitas ekonomi yang terdiri dari periode ekspansi, puncak, resesi, dan pemulihan. Tujuan dari video ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang siklus bisnis karena dapat membantu kita mengantisipasi perubahan ekonomi dan merencanakan strategi yang tepat, baik untuk bisnis maupun kebijakan publik. Jadi, mari kita mulai dan jelajahi dunia siklus bisnis konjungtur bersama-sama. Selamat belajar! Adapun pembahasan yang akan disampaikan sebagai berikut. 1. Pengertian dan ruang lingkup. 2. Jenis-jenis konjungtur. 3. Teori konjungtur. 4. Krisis ekonomi di Indonesia. 5. Kesimpulan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dan ruang lingkup siklus. Siklus ekonomi merupakan periode yang berulang dalam perkembangan pasar ekonomi. Tren keseluruhan dari pertumbuhan ekonomi melibatkan perubahan berulang dalam aktivitas ekonomi, termasuk penurunan dan ekspansi yang bergantian dalam produksi, investasi, pendapatan, lapangan kerja, harga, tingkat suku bunga, dan nilai aset finansial. Selanjutnya, siklus aktivitas ekonomi mencakup 4 fase utama, yaitu 1. Ekspansi, merupakan tahap pemulihan setelah mencapai titik terendah, ditandai adanya peningkatan jumlah pekerjaan dan produksi. 2. Peak, merupakan titik puncak atau fase tertinggi dalam pemulihan ekonomi. Pada tahap ini, tingkat orang yang menganggur sangat rendah, dan perekonomian berjalan pada kapasitas maksimal. 3. Resesi, merupakan masa di mana terjadi penurunan produksi dan kegiatan bisnis. Biasanya penurunan ini menyebabkan jumlah pengangguran meningkat. 4. Palung, merupakan titik terendah dalam produksi dan ketenaga kerjaan. Dipercaya ketika mencapai tahap palung menandakan akhir dari masa resesi tidak jauh lagi. Menurut Joseph Schumpeter, penelitiannya mengemukakan bahwa terdapat 4 jenis siklus ekonomi, yaitu 1. Siklus jangka pendek, 2. Siklus menengah, 3. Siklus jangka menengah panjang, 4. Siklus jangka panjang. 1. Siklus jangka pendek, melibatkan pergerakan gelombang kegiatan ekonomi dari satu tingkat terendah ke tingkat berikutnya dalam jangka waktu 3-4 tahun, rata-rata sekitar 40 bulan. Dikenal juga sebagai siklus dapur, faktor yang mempengaruhi perkembangan siklus jangka pendek terkait dengan investasi pada persediaan. 2. Siklus menengah. Siklus ini meliputi periode 7-11 tahun, rata-rata hingga 9 tahun, dan disebut siklus jugler. Pola dan arah perkembangannya terutama dipengaruhi oleh investasi pada barang modal atau aktiva tetap yang bersifat tetap. 3. Siklus jangka menengah panjang, berlangsung selama 15-22 tahun, rata-rata kurang dari 20 tahun. Siklus ini disebut siklus Kuznets. Kuznets menyatakan bahwa siklus ini terjadi beberapa kali dan berada di antara durasi siklus jugler dan gelombang Kondratiev atau jangka panjang. Kegiatan sektor konstruksi diharapkan memainkan peran penting dalam siklus ini, mencakup investasi di sektor infrastruktur, konstruksi, dan perumahan. 4. Siklus jangka panjang, Kondratiev. Pergerakan tren ekonomi ini mencakup periode 40-60 tahun, rata-rata 54 tahun. Berdasarkan penelitian Nikolai Kondratiev, terdapat 4 kekuatan mendasar yang mempengaruhi tren perekonomian jangka panjang, yaitu inovasi dan teknologi, perang dan revolusi, produksi uang, serta sumber daya alam, terutama sektor pertanian. Selanjutnya masuk ke teori konjungtur. Teori konjungtur terdiri dari 2 hal teori, yaitu 1. Teori siklus bisnis real atau Real Business Cycle Theory, menjelaskan bahwa fluktuasi ekonomi, perubahan dalam pertumbuhan ekonomi, disebabkan oleh perubahan dalam teknologi produksi serta faktor-faktor lain seperti gangguan internasional, perubahan cuaca, dan bencana alam. 2. Teori siklus Keynesian baru, berpendapat bahwa ekspektasi rasional masa lalu tentang harga sekarang memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat upah dan posisi SRAS atau Short-Run Aggregate Supply, yang ditentukan oleh hasil negosiasi upah masa lalu. Pembahasan selanjutnya adalah beberapa contoh krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia pada beberapa periode terdahulu hingga sekarang. Yang pertama, krisis mata uang 1997 hingga 1998. Krisis ini diakibatkan oleh berbagai faktor, antara lain spekulasi mata uang, utang luar negeri yang tinggi, dan sistem perbankan yang lemah. Krisis ini berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah anjlok, inflasi meroket, dan banyak perusahaan yang bangkrut. Kedua, krisis keuangan global 2008 hingga 2009. Krisis ini dimulai dengan krisis subprime mortgage di Amerika Serikat lalu meluas ke seluruh dunia. Krisis ini mengakibatkan fluktuasi di pasar keuangan global dan banyak negara mengalami resesi. Indonesia juga terkena dampak krisis ini, di mana pertumbuhan ekonomi melambat dan nilai tukar rupiah terdepresiasi. Pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020 juga merupakan kasus krisis ekonomi terakhir yang terjadi dalam 5 tahun terakhir di Indonesia. Pandemi ini telah menciptakan berbagai pembatasan pergerakan dan aktivitas ekonomi, sehingga berdampak negatif terhadap perekonomian global.
Indonesia juga merasakan dampak krisis ini seiring dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya angka pengangguran. Tentu saja banyak sekali faktor penyebab dari krisis ekonomi, faktor internal dan eksternal bangsa Indonesia. Salah satu contohnya adalah A. Faktor internalnya meliputi kebijakan ekonomi yang tidak tepat, struktur perekonomian yang lemah, tata kelola ekonomi yang lemah, seperti korupsi dan birokrasi yang tidak efisien, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. 2. Faktor eksternal. Krisis ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, bencana alam, seperti gempa bumi dan tsunami, dapat mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan korban nyawa. Krisis ekonomi juga memberikan banyak pengaruh atau dampak pada perekonomian serta masyarakat Indonesia. A. Dampak terhadap perekonomian. 1. Penurunan pertumbuhan ekonomi. 2. Peningkatan pengangguran. 3. Peningkatan inflasi. 4. Depresiasi nilai tukar rupiah. B. Dampak terhadap masyarakat. 1. Penurunan pendapatan. 2. Peningkatan kemiskinan. 3. Melebarnya ketimpangan pendapatan. Dan 4. Meningkatnya kejahatan. Untuk memulihkan perekonomian di Indonesia tentunya diperlukan langkah-langkah untuk mengatasi krisis tersebut. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah 1. Langkah-langkah stabilisasi. Ini ditujukan untuk memulihkan stabilitas perekonomian dan mencegah krisis yang semakin parah. 2. Kebijakan fiskal bersifat kontraktif, seperti kenaikan pajak dan pemotongan belanja pemerintah, membantu mengurangi tekanan inflasi dan menstabilkan perekonomian. Apakah teman-teman semua sudah dapat mengerti apa itu siklus bisnis atau konjungtur? Nah, dari pemaparan materi yang sudah dijelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa struktur perekonomian yang lemah dan faktor eksternal seperti krisis global dapat memicu krisis ekonomi di Indonesia, berdampak pada penurunan pertumbuhan dan peningkatan pengangguran. Terdapat 4 jenis siklus ekonomi yang mempengaruhi aktivitas ekonomi dari jangka pendek hingga panjang. Teori siklus bisnis real dan teori siklus Keynesian baru menjelaskan fluktuasi ekonomi akibat perubahan teknologi, gangguan luar negeri, dan faktor lainnya. Indonesia telah mengalami krisis mata uang 1997 hingga 1998, krisis keuangan global 2008 hingga 2009, dan krisis pandemi COVID-19. Tingkat permintaan yang rendah dapat menyebabkan resesi, sementara palung dalam siklus ekonomi menandai titik terendah dalam produksi dan ketenaga kerjaan.